Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu al-khitabu min amrin aw ghairihi. Fahuwa a'ammu min qawlihi wa yata'allaqul amr. Melanjutkan setelah mukrah kemarin. Sekarang menjelaskan tentang khitab, ta'alluqnya khitab. Wa ta'allaqu al-khitabu min amrin aw ghairihi, dan khitabnya Allah itu berta'alluq. Khitab itu berupa amar atau selainnya amar itu bisa nahi. Fahuwa a'ammu min qawlihi wa yata'allaqu al-amru. Lafadz al-khitab ini lebih umum dari perkataan atau dari ungkapan kitab asal, yaitu jam'ul jawame', karena ghayatul lubul usul ini ringkasan dari jam'ul jawame'. Ungkapan al-khitab itu lebih umum dari perkataan kitab asalnya, yaitu wa yata'allaqu al-amru. Jadi kalau dalam jim-jim jam'ul jawame' kitab asalnya itu diistilahkan, diungkapkan dengan wa yata'allaqu al-amru, bukan al-khitab. Sedangkan kita tahu amar ini bagian dari khitab, berarti lebih umum khitab. Wa yata'allaqu al-khitabu indana ayyuhal isya'iratu bil ma'tumi ta'alluqan ma'nawiyan. Ta'alluqnya khitab Allah menurut kita kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ari, ta'alluq dengan ma'tum ini ta'alluqnya secara makna, tidak secara langsung. Jadi ta'alluqul khitab, khitabnya Allah berta'alluq dengan ma'tum. Ma'tum ini manusia sebelum wujud ya. Kita sebelum lahir, kita sebelum wujud itu sudah dikhitopi tapi tidak secara langsung. Khitabnya secara makna. Ta'alluq khitabnya ini secara maknawi. Bima'na annahu idza wujida bi sifati taklifi yakunu mukhataban bidzalikal khitab bin nafsi al-azali. Dengan arti bahwa ketika maktum kita yang belum lahir ini sudah ditemukan ternyata sudah bisa ditaklif, yakunu mukhataban, maka dikhitopi dengan khitab nafsi, khitabnya Allah terdahulu itu. Khitab nafsi atau kalamun nafsi itu bisa diartikan adalah kalamuz zat. Allah itu punya dua kalam. Kalamuz zati, ada kalamul lafzi. Kalamul lafzi ya seperti Al-Quran yang kita temukan sekarang itu, yang hadis, ada suara, ada hurufnya. Kalau kalamun nafsi, kalam zati, itu sifat Allah yang qadimah, kalamullah yang qadim, yang tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. La ta'alluqan tanjisian, tidak berta'alluq secara langsung. Jadi ta'alluq khitabnya Allah dengan maktum itu tidak ta'alluq tanjizi. Gambarannya bi ayyakuna hala adamihi mukhataban, dengan gambaran ketika maktum, ketika tidak ada itu dikhitopi secara langsung, tidak ta'alluq tanjizi. Itu kalau menurut kaum Asy'ari. Amal Mu'tazilatu fanafau at-ta'alluqal ma'nawiyya aidan. Adapun Mu'tazilah itu menafikan ta'alluq secara maknawi juga. Seperti halnya kita menafikan ta'alluq tanjisi kepada ma'dum. Jadi kalau Mu'tazilah itu menafikan atau meniadakan ta'alluq ma'nawi. Linafyihim al-kalam an-nafsi, karena mereka menafikan kalamullah yang nafsi. Jadi tidak ada kalamun nafsi. Menurut Mu'tazilah, kalam Allah ya bukan kalamun nafsi, kalam lafzi. Fa'inik tado, kita masuk di pembagian khitab. Fa'inik tado ay tolabal khitabu alladhi wa kalamullah an-nafsi fi'lan ghairu kaffin minal mukallaf. Jika khitabnya Allah itu menuntut, atau kalamullah nafsi ini menuntut fi'lan, mengerjakan sesuatu ghairu kaffin, yang pekerjaan ini tidak mencegah minal mukallaf, iktidoan dengan tuntutan jaziman yang pasti. Jika khitabnya Allah ini menuntut pekerjaan secara pasti, bi alam yujis tarkahu, dengan gambaran tidak boleh meninggalkannya, fa ijabun, maka itu namanya ijab, mewajibkan. Ai fahadzal khitabu yusamma ijaban, maka khitabnya Allah itu dinamakan ijab, istilahnya ijab.
Khitab Allah ketika memuat tuntutan, yang tuntutan itu tuntutan melakukan sesuatu yang sifatnya pasti, artinya pasti itu tidak bisa untuk meninggalkannya, maka istilahnya disebut ijab. Awik tidoan ghairu jazibin bi an jawaza tarkahu fanadbun. Atau dengan tuntutan yang tidak pasti, artinya dengan gambaran boleh untuk meninggalkan khitab itu, tidak melakukannya, fanadbun, maka istilahnya adalah nadab, mandub, sunnah, atau kita kenal dengan bahasa sunnah ya. Awik tado kafan iktido an jaziman bi alam yujis fi'lahu fatahrimun. Atau menuntut untuk mencegah dengan tuntutan yang pasti, dengan tuntutan yang harus. Bi alam yujis fi'lahu, dengan gambaran tidak boleh melakukannya, fatahrimun, maka namanya istilahnya disebut dengan tahrim. Awik tido an ghairu jazimin binahyin maksudin li syai'in, atau dengan tuntutan yang tidak pasti akan tetapi dengan nahi maksud. Nahi maksud itu dengan pencegahan yang soreh, maksud ini istilahnya soreh, terhadap sesuatu, kan nahyi fi khobaris sahihaini, seperti halnya nahi di dalam hadisnya Imam Bukhari Muslim, yaitu idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Ketika salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Di di dalam hadis ini ada kata-kata fala yajlis, ini adalah iktidok, tuntutan yang tidak pasti akan tetapi dengan nahi yang soreh, dengan pencegahan yang jelas. Fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Maka istilahnya ini fakarohatun, namanya adalah makruh, karohah ya. Istilahnya adalah karohah. Aifal khitabul madlulu alaihi bil maksud yusamma karohatan. Maksudnya adalah khitab yang ditunjukkan atasnya dengan khitab yang maksud yang sorah itu yusamma karohatan, dinamakan dengan karohah. Wala yakhruju anil maksudi dalilul makruh ijma'an au qiyasan. Dan tidak keluar dari istilah soreh, maksud adalah dalil makruh secara ijma' atau qiyas. Artinya ketika ada dalil makruh ini secara ijma, dari ijma para ulama bahwa ini adalah makruh, atau qiyas ini adalah secara qiyas adalah makruh, ini tidak keluar dari nahi yang soreh, nahi yang maksud. Li'annahu fil haqiqati mustanadul ijma'i au dalilul maqisi alaihi wa dzalika minal maksud. Karena sesungguhnya makruh dari ijma, makruh hasil dari ijma atau makruh hasil dari qiyas, ini secara hakikat adalah mustanadul ijma'nya. Kita tahu bahwa ijma itu tetap bersandaran pada Quran dan hadis. Maka ketika mustanadul ijma'nya itu adalah Quran hadis, maka nahinya, nahi pencegahan dari ijma yang hasilnya dari ijma itu mustanadul ijma'nya Quran hadis yang soreh, maka hukumnya tetap nahi yang soreh. Au dalil makis alaihi, atau dalil dari makis alaih, yaitu adalah Quran hadisnya itu soreh, maka itu juga termasuk soreh. Wadzalika minal maksud. Dan mustanadul ijma dalil makis alaih itu termasuk lafadz yang soreh. Waqad yu'abbiruna 'anil ijabi wat tahrimi bil wujubi wal hurmah. Dan terkadang para ulama itu mengungkapkan, menjadi ganti istilah ijab dan tahrim dengan istilah wujub dan hurmah. Karena keduanya yaitu wujub dan hurmah itu adalah dampak dari ijab dan tahrim. Jadi terkadang di beberapa redaksi itu mengganti lafadz ijab dengan wujub, mengistilahkan ijab dengan wujub atau tahrim dengan hurmah. Waqad yu'abbiruna 'anil khamsati bi muta'allaqatiha minal af'ali kal aksi. Dan terkadang para ulama itu mengungkapkan, mengistilahkan dari 5 itu adalah ijab, nadab, tahrim, karohah, dan ibahah dengan
diistilahkan dengan yang dita'alukinya, yaitu adalah pekerjaannya. Jadi terkadang hukum 5 itu diistilahkan dengan pekerjaannya. Kal aksi seperti halnya sebaliknya. Sebaliknya itu artinya kadang juga pekerjaannya itu diistilahkan dengan hukumnya. Tajawuzan secara majas. Fayaqulu nafil awal, maka para ulama mengatakan di dalam contoh yang pertama, yaitu 5 hukum diungkapkan dengan ta'aluknya, yaitu pekerjaannya adalah al-hukmu imma wajibun au mandub. Hukum itu ada kalanya wajib atau mandub. Nah, ini diistilahkan wajib, padahal wajib itu adalah pekerjaannya. Mandub yang disunahkan ini adalah pekerjaannya. Normalnya adalah al-hukmu imma ijabun au nadbun. Wafisani dan sebaliknya, itu pekerjaannya diistilahkan dengan hukumnya. Al-fi'lu imma ijabun au nadbun. Pekerjaan ini ada kalanya ijab. Ijab ini adalah hukum, au nadbun. Normalnya adalah al-fi'lu imma wajibun au mandubun. Au bi ghairi maksudin, atau ketika khitabnya itu nahinya dengan nahi yang ghairu maksud, yang tidak soreh. Wa huwa an-nahyu an tarkil mandubati al-mustafadu min awamiriha, yaitu nahi yang nahi karena meninggalkan perkara-perkara sunnah yang difaham dari perintah-perintah sunnah itu. Jadi ketika ada perintah sunnah terus kemudian ditinggalkan, nahinya itu adalah nahi yang ghairul maksud atau nahi yang tidak soreh. Idil amru bisyai'in yufidu an-nahya an tarki, karena memerintah terhadap sesuatu itu memberikan pemahaman meninggalkan terhadap sesuatu itu. Fa khilaful aula, maka istilahnya dengan khilaful aula. Jadi secara ringkas, ketika nahinya ini nahi yang maksud, nahi yang soreh, istilahnya adalah karoha. Ketika nahinya ini nahi ghairu maksud atau ghairu soreh, maka istilahnya adalah khilaful aula. Ay fal khitabul madlulu alaihi bi ghairil maksud isamma khilafal aula. Maksudnya khitab yang ditunjukkan dengan nahi yang tidak soreh itu dinamakan khilaful aula. Kama yusammahu muta'allaquhu fi'lan ghairu kafin. Seperti halnya dinamakan dengan khilaful aula, yaitu yang digantunginya, pekerjaannya itu fi'lan ghairu kafin, pekerjaan yang tidak mencegah. Baik itu pekerjaan yang tidak mencegah, dia pekerjaan yang tidak ada fi'lan yang kaf, ada fi'lan yang ghairu kaf. Pekerjaan yang tidak mencegah berarti melakukannya, atau pekerjaan yang mencegah berarti tidak melakukannya. Baik itu fi'lan ghairu kafin, seperti halnya kafitri musafirin, seperti halnya olehnya musafir itu berbuka puasa, la yatadarraru bisomi kama sayati, yang tidak menerima doror akan puasanya itu, seperti keterangannya akan datang. Jadi musafir yang tidak merasa doror sebab puasanya itu, orang bepergian dengan puasanya itu tidak merasa lapar atau tidak merasakan doror saat puasa itu, dia kok fitr, dia kok berbuka, ini khilaful aula. Aukafan, atau pekerjaan itu pekerjaan yang tidak melakukan, katarki sholatid duha, seperti halnya meninggalkan sholat duha, ini juga hukumnya khilaful aula. Wal farqu baina qismayil maksud wa ghairihi anna talab fil maksud asyaddu minhu fi ghairihi. Wallahu a'lam.